Barangkali panitia menyampaikan terima kasih kepada peserta yang memang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Barangkali setelah dipelajari bahan-bahan yang menyangkut kode etik, memang ujian kode etik ini merupakan salah satu syarat yang tidak bisa hilang untuk diangkat menjadi seorang notaris. Makanya dari mulai jam 6 para peserta sudah mulai hadir. Jadi antusias sekali mereka untuk mengikuti kegiatan. Dan di pihak lain juga panitia juga tidak tanggung-tanggung mempersiapkan kebutuhan UKEN, karena pemilik profesi ini dalam hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hadir membuka. Ini menjadi keberuntungan bagi peserta yang ikut di gelombang pertama. Langsung mendengar informasi mengenai perkembangan jabatan notaris masa yang akan datang. Pertama-tama memang dalam jangka sebulan persiapan dari SK panitia dikeluarkan oleh pengurus pusat, rencana untuk kegiatan ini cukup di satu tempat, rencana. Namun melihat pengalaman yang sudah-sudah, fasilitas untuk mengakomodir sekali kegiatan ini tidak cukup. Akhirnya untuk lebih efisien dibagi 2 gelombang. Karena di satu pihak juga panitia akan menyiapkan penguji dan pengawas. Nah, hal ini juga menjadi salah satu kesulitan juga bagi panitia. Karena jumlah yang 1000 dengan jumlah yang setelah itu 2000, ini kan jauh. Nah, inilah barangkali akhirnya kita jadiin 2 gelombang. Kalau 3 gelombang pun juga pengurus atau panitia juga terlalu banyak membuang waktu untuk meninggalkan kantor untuk mempersiapkan ujian. Itu saja masalah efektivitas. Persiapannya dari panitia barangkali cuman sudah dihitung-hitung sama panitia untuk menaikkan 1 kali kapasitas saja. Kalau memang seperti contoh, kalau laptop sekarang 20, besok nggak cukup 40. Itu aja. Jadi hitung-hitungannya lebih efisien aja. Perkaliannya cuma perkalian 2 aja. 1 sama kali 2. Absensi barcode 1 orang peserta dari mulai pendaftaran untuk 1000 lebih kurang 1 jam selesai. Pendaftaran register barcode. Kalau untuk barcode sekarang 15 menit selesai. Materi sama. Materi sama. Tapi tentu tentang soal tentu itu menjadi rahasia panitia dan pengurus pusat. Yang pasti soal gelombang 1, gelombang 2 tidak sama. Para pematerinya diganti? Pemateri sama. Harapannya panitia meminta ya keseriusan peserta untuk mengikuti tahapan-tahapan pembekalan sampai ujian. Karena bagaimanapun ini adalah bentuk silaturahmi anggota luar biasa untuk pertama kalinya dengan pengurus pusat langsung. Ini sebenarnya esensi ujian kode etik, memperkenalkan anggota luar biasa dengan pengurusnya, satu-satunya yang sudah diatur di UJN. Itu sebenarnya intinya. Panitia ya dengan segala macam ucapan bangga, dengan meluangkan waktu dan tenaga pikiran, panitia tetap komit untuk mensukseskan kegiatan pembekalan dan ujian kode etik. Jika peserta kita sebenarnya panitia sebenarnya pengulangan untuk bahan yang cuma sedikit. Masa kuliah yang 2 tahun dengan hanya ujian kode etik cuman materinya cuma 3 item, UJN, kode etik dan organisasi. Harusnya 100% mereka lulus. Harusnya.
Dalam artian jumlah notaris yang akan menjalankan tugas jabatan di satu kota. Karena semua notaris-notaris yang jika diangkat nantinya, dia akan mengisi posisi di kota yang berkelas D. Pelaksanaan biaya pelaksanaan dengan yang diterima dari peserta sebagian besar itu untuk kebutuhan pelaksanaan. Yang untuk keuangan perkumpulan itu cuma sebagian kecil. Nominalnya kita belum sempat hitung, tapi paling banyak 30% itu udah bagus. Enggak semakin besar sama saja. Dulu juga pernah di 2000-3000 ini pernah juga. Di zaman pengurus yang dulu sama. Cuman trennya ke depan akan semakin banyak. Apalagi jika disatukan di satu kota untuk pelaksanaannya. Karena untuk saat sekarang, untuk pertama kali ujian pembekalan dan ujian kita jadiin 2 gelombang. Karena guna efisiensi. Biar materi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta lebih serius. Nah, sebenarnya pengurus pusat sudah punya 9 pengurus wilayah pelaku ujian pembekalan dan ujian kode etik. 9. Namun di kepengurusan sekarang untuk pertama kali dipusatkan di Jakarta. Karena intinya sebenarnya memperkenalkan pengurus pusat kepada ALB yang baru. Jadi sebenarnya ini adalah ajang silaturahmi pertama kali. Ajang silaturahmi pertama kali ALB dengan pengurus pusatnya. INI satu-satunya yang sudah dicantum di Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahkan sebelumnya juga kita ada sebar. Karena kesempatan di masing-masing penggil, dia juga bisa memberikan pembekalan-pembekalan dengan membuat kelas-kelas di Banten, di Bandung, Jakarta, Semarang, di Jogja. Inilah barangkali pendelegasian bahan dari pengurus pusat ke wilayah yang akan dikelola oleh wilayah atau pengurus daerah.